saya Lutfi Aramsyah. Di sini saya akan menjelaskan terkait gugatan perceraian dalam Islam. Perkawinan dapat diputus karena satu kematian, yang kedua perceraian, yang ketiga atas putusan pengadilan. Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan agama setelah pengadilan agama tersebut berusaha dan tidak berhasil menyampaikan kedua belah pihak. Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan sebagai berikut. Yang pertama, salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan. Yang kedua, salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya. Yang ketiga, salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung. Yang keempat, salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain. Yang kelima, salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri. Yang keenam, antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Yang ketujuh, suami melanggar taklid talak. Dan yang terakhir, peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadi ketidakrukunan dalam rumah tangga. Selanjutnya, talak adalah ikrar suami di hadapan sidang pengadilan agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan. Talak raj'i adalah talak ke-1 atau kedua di mana suami berhak rujuk selama istri dalam masa iddah. Talak bain sukro adalah talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akan nikah baru dengan berkas suaminya meskipun dalam iddah. Talak bain sukro adalah talak yang terjadi qobbal al-dukul atau pasangan suami istri yang belum pernah berhubungan badan. Yang kedua, talak dengan tebusan atau hulu. Yang ketiga, talak yang dijatuhkan oleh pengadilan agama. Talak bain kubro adalah talak yang terjadi untuk ketiga kalinya. Talak jenis ini tidak dapat dirujuk dan tidak dapat dinikahkan kembali kecuali apabila pernikahan itu dilakukan setelah bekas istrinya menikah dengan orang lain dan kemudian terjadi perceraian ba'dal dukul atau pasangan suami istri yang telah berhubungan badan atau memiliki anak dan habis masa iddahnya. Talak sunni adalah talak yang diperbolehkan, yaitu talak yang dijatuhkan terhadap istri yang sedang suci dan tidak dicampuri dalam waktu suci tersebut. Talak bid'i adalah talak yang dilarang, yaitu talak yang dijatuhkan pada waktu istrinya dalam keadaan haid atau istri dalam keadaan suci tapi sudah dicampuri waktu suci tersebut. Perceraian itu terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang pengadilan. Selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan penggugat atau tergugat berdasarkan pertimbangan bahaya yang mungkin ditimbulkan, pengadilan agama dapat mengizinkan suami istri tersebut untuk tidak tinggal satu rumah. Selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan penggugat atau penggugat, pengadilan agama dapat menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh suami dan menentukan hal-hal yang perlu menjamin terbayarnya barang-barang hak bersama suami atau istri. Selanjutnya, gugatan perceraian gugur apabila suami atau istri meninggal sebelum adanya putusan pengadilan agama mengenai gugatan perceraian itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.